Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya. Fahri Nusantara ASN Parepare sudah diciduk. Ratu Entok si manusia transgender juga sudah diciduk. Nah, sekarang masih ada satu penghujat lagi yang mulutnya nggak kalah ganas dan sedang dalam pantauan tim cyber Polri. Siapakah dia? Mari kita bahas. Salam saudaraku, kabar penangkapan Fahri Nusantara, ASN Parepare, dan Ratu Entok manusia transgender tentu saja merupakan kabar baik bagi kita semua ya. Khususnya bagi orang-orang yang tidak mau kerukunan umat beragama di negara ini dikacau balaukan oleh oknum-oknum penghujat agama lain. Sekarang mari kita biarkan para penegak hukum yang akan memproses dan mengadili mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pengadilan. Dan sekarang kita akan bahas ya, ternyata masih ada beberapa penghujat yang saat ini sedang dalam pantauan tim cyber Polri yang bergerak secara khusus di bidang media sosial. Setidaknya itulah yang saya lihat dari sebuah screenshot layar yang beredar di sosial media, tertulis atas nama akun Direktorat Tindak Pidana Polri, yang menanggapi laporan dari akun bernama Loud Minorities ya. Jadi dituliskan begini teman-teman, "Halo Sobat Cyber, terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan pedalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud." Jadi sepertinya postingan ini bukan sekedar isapan jempol belaka ya, karena saya menemukan ada video yang lain yang juga menarasikan seperti ini teman-teman. Ini ada lagi, Nora Aritonang akan menyusul Ratu Entok pakai baju oranye. Laporan sudah dibuat ke pihak kepolisian atas dugaan penista agama pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Persiapkan dirimu ya Nora Aritonang. Pengacara dos masih jabat SALH CLI, rekan PBB, HBB, Tuhan Yesus memberkati kita, dukung bersama. Ya, mari kita dengarkan dulu informasinya. Kita kawal sampai dengan perkara ini selesai. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan, Pak Dosma berarti sudah ada di Polda Sumatera Utara, sudah dilihatkah tahanannya, sudah ditahukah di sel perempuan atau laki-laki? Biarkan itu urusan atau kewenangan dari Polda Sumatera Utara yang nanti akan membuat press release atau konferensi pers atau bentuk apapun itu yang sekiranya dilakukan beberapa hari ke depan. Itu adalah kapasitas mereka. Tapi saya berbicara di sini adalah sebagai kapasitas saya sebagai pelapor dan yang sudah berani speak up di awal. Berarti saya mempertanggungjawabkan statement saya, harus mempertanggungjawabkan speak up saya. Ya, jadi teman-teman mohon support dukungannya, tidak dalam donasi-donasi, nggak ada itu, ya. Tapi yang terpenting adalah doa. Yang terpenting juga tidak kalah penting adalah karena ini adalah cyber. Jadi ketika teman-teman dalam dukungannya, share-nya, komennya itu berpengaruh. Kenapa? Kalau sudah menjadi prioritas di masyarakat bahwa ini akan ditindaklanjuti lebih cepat. Jadi kawan-kawan jangan ada yang berantem, jangan ada saling menyalahkan, tapi fokus ke dalam perkara ini ya. Contoh kata-kata sederhana ya, kami mendukung, kami mensupport, kami itu sangat berguna untuk penanganan perkara ini. Ya, karena ini bukan untuk masalah saya secara pribadi, bukan masalah Anda pribadi, tapi masalah untuk masyarakat Indonesia. Ya, yang tadi itu, bahwa negara sudah mengakui sekian ABC dan selanjutnya agama, berarti sudah ada pertimbangan oleh agama yang ahlinya antar agama, terkhusus untuk menteri agama. Jadi tidak ada yang berhak untuk mencela, tidak ada yang berhak untuk mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Jadi yang masih ada live nih, ya, yang masih ada live-nya atau masih membuat konten penghinaan di agama lain, stop. Ya, kalau memang tidak mau menjadi penghuni selanjutnya. Kalau memang mau ya silahkan. Ya, jadi kawan-kawan terima kasih yang sudah memberikan juga ke saya bukti-bukti, ya, termasuk ada yang akan kita lapor ini sebentar lagi. Kita akan membuat laporan hari ini juga, salah satu akun ya yang nama depan akunnya adalah N, ya, seorang perempuan yang sudah sangat jahat mulutnya ya. Jadi ini teman-teman mohon doa dukungannya, kita akan perjuangkan sampai dengan tuntas dan kiranya Tuhan menyertai kita semua, agama apapun
Tuhan memberikan kita kesehatan dan menyertai dan memberikan kebenaran. Ya, berani karena benar, takut karena salah. Tuhan menyertai kita semua. Jadi jelas ya di dalam video bahwa disebutkan ada penghujat seorang wanita berinisial N, ya siapa lagi kalau bukan Nora ya, yang sedang dalam pantauan tim cyber Polri ya. Ya pantasan aja ya dalam beberapa hari belakangan ini setelah Ratu Entok itu diciduk ya, kabarnya ya si Nora Aritonang ini ngumpet gitu, dia nggak pernah lagi muncul live TikTok ya. Padahal biasanya selama ini dia rajin banget itu live TikTok menghujat tentang ajaran agama Kristen ya. Ya mungkin dia sudah gelisah dan panik mungkin ya bakal dapat giliran selanjutnya untuk menyusul Ratu Entok masuk di sel tahanan. Dan perlu kalian tahu ya, masalah penghujatan si Nora Aritonang ini bukan hanya menjadi masalah bagi orang Kristen yang Tuhannya sering dihujat, tetapi ternyata ini menjadi masalah juga bagi umat Islam lain yang merasa bahwa perbuatan Nora Aritonang ini sudah keterlaluan dan berbahaya jika dibiarkan. Dan itulah yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari NU sih ini ya katanya, yang punya channel KBN Nusantara, dan di dalam kontennya dia membahas tentang Nora Aritonang ini. Ini dia cuplikannya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan, orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Ya, jadi semakin menarik ya teman-teman, karena sudah banyak ternyata yang memantau si Nora Aritonang ini. Dan itu bukan hanya di kalangan Kristen, bahkan juga di kalangan ulama-ulama NU yang cinta akan kerukunan umat beragama di negara ini. Kalau sudah begini, Nora Aritonang ini bisa-bisa dia pun gak enak makan dan gak nyenyak tidur ini teman-teman ya. Bahkan saya yakin bukan hanya Nora Aritonang saja ya, tetapi semua para penghujat-penghujat Yesus, penghujat-penghujat agama Kristen yang suka cari makan di TikTok ya. Mereka mulung koin di TikTok dengan menghujat agama Kristen. Saya yakin satu persatu mereka ini pun pasti mulai ketar-ketir ya, karena melihat fakta bahwa satu persatu para penghujat agama ini sudah diciduk dan tidak ada lagi namanya kebal hukum, sekalipun mereka menganggap bahwa diri mereka adalah mayoritas. Kalau saya sih masih penasaran dengan si Juma ya, karena si Juma ini sudah terlalu sering dia tuh menghujat. Tapi kita lihat aja lah ya, bagaimana nanti tindakan-tindakan selanjutnya dari Cyber Polri ini ya. Dan kita harus terus suarakan ini teman-teman, suarakan para penghujat ini supaya viral ya, karena biasanya semakin viral kasusnya, maka akan semakin besar potensi untuk diciduknya gitu ya. Dan akhirnya para penghujat ini pun mereka berpikir bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi bertindak semena-mena untuk menghujat agama lain. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.